Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dulu saya bisa dibilang pengagum dan pecinta Amerika Serikat. Saya kagum dengan Batman, Superman, Avengers, film-film Hollywood, keperkasaan tentara Amerika di Perang Dunia, demokrasi. Saya dulu percaya Amerika Serikat adalah negara yang menjadi kiblat demokrasi dunia. Saya dulu percaya pada impian Amerika, American Dreams, adalah mimpi yang layak dikejar warga dunia. Amerika adalah penyelamat dunia. Tapi itu dulu. Kini sudah hilang kekaguman saya pada Amerika. Amerika Serikat yang saya dulu kagumi adalah kini nih penjahat besar. Mereka adalah negara yang melindungi Israel untuk melakukan kejahatan kemanusiaan terbesar di abad 21. Israel melakukan genosida di Palestina. Dan itu hanya bisa terjadi karena Israel dilindungi Amerika Serikat. Israel itu adalah sebuah negara kecil. Kalau saja negara-negara besar di dunia bersatu menggempur Israel, genosida Palestina akan bisa segera berakhir. Tapi Israel berlindung di belakang Amerika Serikat. Jadi kematian puluhan ribu warga Palestina akibat genosida oleh Israel adalah sebenarnya juga tanggung jawab Amerika. Di mana Avengers? Di mana superheroes mereka? Tidak ada. Mereka cuma hanya ada di layar perak. Di dunia nyata mereka adalah pendukung pembantaian Palestina. Genosida yang dilakukan Israel kali ini dimulai akibat serangan biadab Hamas yang menewaskan lebih dari 1.000 orang pada 7 Oktober 2023. Untuk membalas serangan itu, Israel menggempur Gaza. Pembalasan dilakukan dengan membabi buta. Mereka ternyata bukan cuma mengejar teroris Hamas, mereka menggempur masyarakat sipil. Akibat serangan balasan Israel itu, sejauh ini sudah lebih dari 60.000 orang Palestina tewas. Kota mereka dihancurkan, bangunan-bangunan Palestina dibumi hanguskan, warganya dibunuhi. Warga Gaza itu dibunuhi dengan ditembaki bahkan ketika berebut makanan yang dikirim Yayasan Kemanusiaan. Warga Palestina bukan cuma tewas karena ditembaki atau dibom, melainkan juga karena tertimpa reruntuhan bangunan, terbakar, atau juga kelaparan dan tidak memperoleh perawatan semestinya akibat diblokadenya bantuan makanan dan obat-obatan buat Palestina. Lebih dari 30.000 yang tewas adalah kaum perempuan dan anak-anak. Konflik Israel-Palestina sekarang ini sudah sampai di titik yang membuat dunia tak bisa lagi berpura-pura tutup mata. Negara-negara barat yang semula masih enggan membela Palestina sekarang sudah berubah arah. Kita sebut saja negara-negara seperti Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, Kanada, dan lain-lain. Mereka itu dulu membela Israel. Sekarang setelah melihat penderitaan Palestina selama hampir 2 tahun terakhir, mereka kini kompak menyatakan gagasan berdirinya negara Palestina berdaulat dan mereka tahu itu tidak bisa ditunda lagi. Di New York berlangsung sidang umum PBB. Sebanyak 142 negara mendukung deklarasi New York yang menetapkan solusi dua negara di mana Israel dan Palestina adalah dua negara merdeka yang hidup berdampingan. Yang menolak cuma 10 negara saja, termasuk Amerika Serikat, Israel, Hungaria, dan beberapa negara kecil. Yang absen juga 10 negara, tapi yang absen ini tidak berarti menolak kemerdekaan Palestina. Negara seperti Iran menyatakan abstain karena menganggap jalan keluarnya bukanlah solusi dua negara, melainkan solusi satu negara. Menurut Iran, Israel tidak perlu berdiri merdeka. Israel harus dihapus dari muka bumi. Tapi seperti saya katakan, yang mayoritas menganggap baik Israel maupun Palestina berhak berdiri sebagai negara yang independen dan terpisah. Selanjutnya ada pula resolusi lain, yaitu apakah Palestina dapat berdiri sebagai sebuah negara berdaulat. Ternyata 157 negara menyatakan ya, Palestina berhak merdeka. Jadi jelas dunia kompak mendukung Palestina. Tapi sayangnya Amerika Serikat tetap membela Israel. Amerika Serikat tanpa henti mengucurkan bantuan militer dalam jumlah miliaran dolar atau puluhan miliar dolar kepada Israel. Amerika bahkan menggunakan hak veto dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Amerika memveto resolusi keamanan Palestina yang akan menghentikan genosida di Gaza. 14 negara anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut. Cuma Amerika Serikat satu-satunya negara yang menolak. Bisa dibilang Amerika Serikat di bawah Donald Trump kini sudah kehilangan otoritas dan kredibilitas moralnya di dunia.
Negara-negara seperti Finlandia, Norwegia, Islandia, Swedia, Denmark bahkan menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan ditangkap kalau memasuki wilayah udara mereka. Tapi Israel sendiri bersumpah tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina. Mereka terus akan melakukan pengusiran atau penghapusan bangsa Palestina dari tanah yang mereka katakan akan menjadi satu negara Israel. Israel seperti menutup mata bahwa dunia sekarang memusuhi mereka. Tekanan dunia ke Israel makin lama makin kuat. Bahkan saking marahnya sebagian negara sudah mengancam bakal mundur dari Piala Dunia Sepak Bola tahun depan kalau Israel sampai lolos ke putaran final. Tim nasional Italia yang kini berada di satu grup babak penyisihan bersama Israel sudah menyatakan tekad untuk menggulingkan Israel di babak awal agar Israel tak bisa berada di babak final 48 negara tahun depan. Spanyol juga sudah berjanji tak akan ikut Piala Dunia kalau Israel lolos ke babak putaran final. Bayangkan, sepak bola yang biasanya jadi ruang hiburan dan kegembiraan rakyat sekarang juga kena dampak politik dari agresi Israel. Suara protes juga makin kencang datang dari kalangan publik figur dunia. Beberapa musisi dan artis dunia terang-terangan boikot Israel. Ada yang membatalkan konser di Tel Aviv. Ada juga yang berkomitmen menyumbang royalti lagu buat korban di Gaza. Selebriti seperti Dua Lipa, Bella Hadid, Eric Clapton, Roger Waters, Billie Eilish, Green Day, The Weeknd, sampai artis kawakan seperti Angelina Jolie, Susan Sarandon, Jason Statham, Richard Gere, Benedict Cumberbatch, Joaquin Phoenix lantang bicara soal keadilan untuk Palestina. Bahkan di ajang-ajang film internasional ada momen di mana bintang dunia mengenakan pita bendera Palestina di red carpet sebagai bentuk solidaritas. Di Eropa, puluhan ribu orang turun ke jalan di London, Paris, Berlin, Madrid, dan kota besar lainnya. Dukungan ke Palestina kini bukan cuma soal politik tingkat tinggi, tapi sudah menjadi gerakan global dari akar rumput. Indonesia juga ikut bersuara. Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB tegas menyampaikan bahwa solusi dua negara adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan tragedi ini. Dia bilang Indonesia mendukung penuh Palestina merdeka dan mengutuk keras pembantaian rakyat sipil yang terjadi di Gaza. Itu langkah penting karena Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Keberanian menyuarakan hal ini di forum dunia menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Ya, tapi kunci persoalan memang ada di tangan Israel. Bila Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan diawasi dunia internasional, kedamaian akan bisa terwujud. Palestina berhak hidup sebagai negara merdeka dengan wilayah yang jelas dan diakui, sementara Israel juga bisa hidup berdampingan tanpa harus terus menjadi negara penjajah di mata dunia. Tapi kenyataannya, Israel selama puluhan tahun lebih memilih memperluas pemukiman ilegal, merampas tanah Palestina, dan menguasai Gaza dengan rangkaian blokade yang kejam luar biasa. Karena itu jangan heran kalau banyak orang yang bilang Israel sebenarnya tidak pernah niat berdamai. Mereka cuma pakai dalih perundingan buat beli waktu, sementara di lapangan rakyat Palestina terus ditekan, dibunuh, dan diusir. Dunia sekarang memang sudah semakin keras menekan Israel, tapi kalau tak ada langkah nyata seperti sanksi ekonomi, embargo militer, penghentian bantuan ekonomi, atau pencabutan keikutsertaan mereka di ajang internasional, ya mereka akan terus berkibar. Israel terbukti keras kepala dan tak akan takut kalau hanya diprotes. Pertanyaannya, apakah suara dunia yang makin kompak ini bisa benar-benar menghentikan tragedi di Gaza? Atau kita bakal terus menyaksikan angka korban bertambah sementara dunia cuma bisa marah-marah di mimbar PBB. Kalau solusi dua negara gagal diwujudkan sekarang, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan salah satu pengkhianatan kemanusiaan terbesar terhadap nilai-nilai kemanusiaan di abad ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia ini akan selamat.